Ini baru pertama kali saya dalam hidup saya, jam 1 pagi di tengah hutan kita bicara tentang kebangsaan. Belum pernah saya dalam hidup saya, tapi hari ini kita mendapatkan kemukjizatan sebagaimana Buya Syakur menyampaikan bahwa Indonesia lahir karena kemukjizatan yang luar biasa. Dan ini adalah patut kita syukuri, dan syukur yang paling terbesar bahwa kita menjadi warga negara, kita punya negara, punya undang-undang, punya pimpinan, dan lain sebagainya. Nah, akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Buya Syakur, kali ini kita akan dengarkan paparan tentang wawasan kebangsaan oleh Brigjen Polisi R. Ahmad Nur Wahid. Beliau merupakan Direktur BNPT. Kepada Bapak A. Nur Wahid, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kebetulan ada asisten saya agamanya Hindu, makanya saya bilang Om Swastiastu. Dan salam Pancasila. Nah, mohon izin dijawab, salam Pancasila. Ini bid'ah, Bu ya. Insyaallah bid'ah hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita takzimi, kita muliakan Buya Kiai Haji Abdul Syukur Yasin, Syakur Yasin, yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga atas doa dan syafaat yang mulia Buya Syakur dan para wali-wali Allah, kita senantiasa diridhoi untuk istiqomah di dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Kebetulan saya lama di Densus 88 anti teror, kemudian saat ini mulai dari tahun 2020 sebagai Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kalau dulu saya nangkepi, kalau sekarang saya ngelos-los. Jadi mohon maaf kalau nanti sedikit ada kata-kata yang mungkin nukil ayat ya. Saya kan muridnya Buya juga, tapi saya bukan al-ustadz, tapi al-polisi, al-densus ya. Jadi kalau ada salahnya dimaklumi lah. Karena saya juga di samping praktisi dalam penegakan hukum di bidang terorisme, juga sekarang di bidang pencegahan, tapi juga pernah juga sebagai bagian dari kelompok mereka. Jadi mungkin jenderal mantan radikal ya. Jadi sanadnya insya Allah ke Sayyidina Umar bin Khattab. Mantan jahiliyah gitu. Apa yang disampaikan Buya Syakur sangat sahih. Kalau kita berbicara terorisme, maka tidak bisa lepas dari berbicara radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Ini pendapat para ulama masyhur yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa tahun yang lalu. Sehingga sering dikatakan bahwa radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme sejatinya adalah krisis spiritualitas di dalam beragama. Kelompok
paham radikal ini lebih menonjolkan kepada aspek ritualitas, simbol-simbol ataupun identitas formal keagamaan, tetapi lemah di bidang spiritualitas, di bidang makom ihsan. Jadi mereka itu menganggap rukun agama itu iman, Islam, jihad. Ada yang mengatakan iman, Islam, khilafah. Ada yang mengatakan iman, hijrah, jihad. Sementara sesuai dengan fatwa ataupun amanah dari baginda Rasulullah SAW kan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Nah, ihsan sebagai puncak, makom ihsan sebagai puncak daripada kehidupan beragama, ya, yang tercermin dalam misi utamanya Nabi, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Ini yang lemah di kelompok-kelompok yang memahami radikalisme atau ekstremisme ini. Terorisme itu sebenarnya hanya aksi dan bukan tujuan. Terorisme itu hanya bagian dari strategi dan bukan tujuan. Tetapi sejatinya kelompok ini adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, dan endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila sebagai konsensus nasional dengan ideologi transnasional, dalam konteks ini khilafah menurut versi mereka, dan mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Tetapi yang harus dicatat bahwa paham radikalisme ini, kalau saya mengatakan atau menganalogikan sebagai virus ideologi, karena ini akarnya adalah ideologi. Adapun faktor-faktor korelatif yang memicunya antara lain, yang paling dominan adalah politisasi agama. Kemudian yang kedua, kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemudian kebencian, dendam, yang itu semua di-casing dengan paham yang namanya paham takfiri. Paham takfiri itu paham dengan mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tetapi sesama agama pun karena beda paham, beda kelompok, juga dikafir-kafirkan. Termasuk mengkafirkan negara ini yang dianggap belum menerapkan hukum Allah, belum menerapkan syariat Allah. Dan biasanya kelompok ini menukil daripada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44 yang disalahpahami atau disalah tafsiri. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Itu yang dipahami oleh mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, relevan dengan krisis spiritualitas tadi, maka bangunan pondasi negara sebagai amanah daripada para founding father bangsa Indonesia yang terdiri dari para ulama, para tokoh agama, tentu para aulia-aulia Allah, tokoh bangsa yang dipimpin oleh Bung Karno, mengamanahkan 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini yang akan dirubah oleh kelompok paham radikalisme tadi, yang sejatinya sebenarnya sekali lagi adalah fitnah di dalam agama. Kenapa? Karena yang menjadi korban agama, mereka mengcasing gerakan politik dengan mempolitisasi dan memanipulasi maupun mendistorsi agama. Ini yang menjadi
persoalan kita yang itu tadi cermin dari krisis spiritualitas, terutama akhlak kebangsaan. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki heterogenitas, pluralitas terbesar di dunia, insya Allah terbesar. Kenapa? Tadi disampaikan bangsa Indonesia itu 1.300 lebih suku bangsa yang tersebar pada 17.480 pulau lebih. Ribuan pulau belum dikasih nama. Jadi nanti kalau mungkin majelis ini ada rezeki beli salah satu pulau untuk kholwat, ini bagus. Bayangkan, lebih dari 1.300 suku bangsa, pulaunya 17.480 lebih, disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Arab, ini Buya lebih paham nih, satu suku bangsa, satu bahasa, satu agama, yang mayoritas tentunya Islam. Pecah menjadi 22 negara. Bangsa Eropa mungkin hanya 2 atau 3 etnis suku bangsa Buya ya, terpecah menjadi 27 atau 30 negara. Bangsa kita tadi 1.300 lebih suku bangsa, terletak secara geografis sangat strategis di antara 2 benua, 2 samudra. Sumber kekayaan alamnya sangat melimpah dan dibutuhkan untuk kemajuan teknologi dan peradaban masa depan. Sehingga ini sangat seksi untuk diperebutkan oleh negara-negara adidaya maupun adikuasa sebagai bentuk new colonialism atau neokolonialisme. Karena kalau kita berbicara ini sedikit ke belakang, pasca Perang Dunia Kedua, itu diikuti dengan berdirinya PBB, berdirinya negara Israel, kemudian dimerdekakan atau merdekanya negeri-negeri jajahan, negeri-negeri kolonial, termasuk Indonesia, merdekakan. Nah, kebetulan negeri-negeri bekas jajahan tadi mayoritas berpenduduk Muslim. Sementara negara-negara adidaya, adikuasa atau negara-negara kolonial itu kan tidak akan rela melepaskan superioritas maupun hegemoninya. Di sisi lain, negeri-negeri dunia ketiga yang baru merdeka bangkit membangun jiwa nasionalismenya untuk kemajuan dan pembangunan bangsanya. Apa yang terjadi? Maka diciptakan dan disebarluaskan di negeri-negeri dunia ketiga tadi sebagai antitesa atau antitesis nasionalisme, yaitu transnasionalisme. Nah, transnasionalisme yang sangat efektif dan sangat seksi untuk diterapkan di negeri-negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim adalah transnasionalisme yang dikasing dengan agama. Khilafahisme, Wahabisme, dan lain sebagainya. Seiring dengan itu juga merebak radikalisme atau ekstremisme bentuk lain. Liberalisme, kapitalisme, sekularisme. Kalau berbicara yang ekstrem kirinya, nggak usah khawatir. Komunisme, Marxisme, Leninisme, insya Allah sudah tuntas, insya Allah. Kenapa? Karena sudah ada aturan hukumnya, yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966, di mana dilarang propaganda dan penyebarluasan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Tetapi justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999,
Jadi kalau ada isu-isu kebangkitan komunisme PKI, ya yakinlah itu semua hoax. Begitu kita telusuri, yang teriak PKI, teriak komunis, mereka sendiri yang membuat bendera. Mereka sendiri yang membakarnya. Setelah kita dalami lagi, ternyata ini juga justru kelompok radikalisme tadi yang ingin mengadu domba. Kenapa? Sekali lagi, mereka gerakan politik kekuasaan. Karena masih minoritas, maka kecenderungan mereka menghalalkan segala cara dengan mengadu domba, membuat chaos, membuat konflik. Dengan chaos, dengan konflik, ya, yang dibungkus dengan agama, isu-isu sara diharapkan akan mengakselerasi agenda besar mereka untuk merebut kekuasaan dan mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional atau khilafah menurut versi mereka. Nah, ini yang harus diwaspadai. Hadirin sekalian, indeks potensi radikalisme. Kalau saya bicara indeks potensi radikalisme, itu ciri-ciri atau indikasinya yang pertama, mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Yang kedua, mereka sudah berpaham takfiri dengan mengkafirkan negara, mengkafirkan kelompok yang berbeda. Termasuk tentunya mengkafirkan yang berbeda agama. Kemudian mereka sudah eksklusif terhadap lingkungan, perubahan, ataupun dinamika kehidupan. Dan tentunya mereka sudah intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan yang menjadi sunatullah, ya. Termasuk Indonesia ini kan sangat beragam, ya. Tadi heterogenitasnya 1.300 lebih suku bangsa, sehingga banyak yang mengatakan Indonesia sejatinya adalah negara yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia ini. Nah, mereka intoleransi terhadap keragaman perbedaan ataupun pluralitas tadi. Kemudian yang keempat, mereka sudah anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti di sini maknanya bukan berarti kritis dan bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh. Oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis, kita semuanya wajib kritis sebagai amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kritis yang solutif, kritis yang menggunakan etika budi pekerti, kritis yang islami. Nah, anti pemerintahan di sini maknanya sikap membenci dengan membangun kebencian dan membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, lembaga negara, pemerintahan maupun pemimpinnya yang sah, dengan narasi hoax, hate speech, provokatif, adu domba, fitnah, nyinyir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini gerakan politik, gerakan politik kekuasaan yang ingin merebut tadi. Makanya dibangunlah kebencian maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara ataupun pemerintah. Ini yang harus hati-hati. Dan biasanya mereka yang kelima, ya, indikatornya, biasanya sekali lagi anti terhadap budaya dan kearifan lokal. Biasanya anti di sini bukan berarti tidak melakukan. Karena kalau kita bicara seni, budaya dan kearifan lokal, itu sesuatu yang ikhtilaf, multitafsir. Tapi anti di sini sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, dan bahkan mengkafir-kafirkan mereka yang melakukan tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Nah, Indonesia, indeks potensi radikal tadi, dengan ciri-ciri dan indikasi tadi, puncaknya di 2017 itu di angka skala 0 sampai 100 itu di angka 55,2. Bayangkan, 55,2. Di negara-negara konflik itu, Suriah, Libya, Yaman, Irak, Afghanistan, ya,
itu indeks potensi radikalismenya jauh, mungkin di bawah 10 atau di bawah 20% lah, itu konflik. Padahal sukunya sedikit, etnisnya hanya satu suku bangsa. Kalau Arab itu, kita itu 1.300, indeks potensi radikalismenya sampai 55,2. Nah, begitu tahun 2018 negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, di mana undang-undang ini bisa melakukan upaya atau tindakan preventive justice atau preventive strike. Artinya bisa digunakan melakukan penangkapan, penindakan sebelum melakukan aksi teror untuk diproses hukum. Dan sampai detik ini dari November 2018 sampai detik ini udah lebih dari 1.400 upaya aksi teror yang berhasil dicegah dengan menangkap 1.400 lebih tersangka. Sebenarnya jangan ditepui loh itu. Oh, musibah itu. Ya. Nah, di 2019 alhamdulillah angka 55,2 tadi turun di angka 38,4 indeks potensi radikalisme. Kemudian saya masuk di BNPT bulan Agustus, kemudian mencoba untuk kita turunkan lagi, tentunya ya kami melaksanakan tindakan-tindakan mulai dari Densus maupun di BNPT dalam melaksanakan tugas itu selalu belajar mensinergiskan dan mensimultasikan atau mengkolaborasikan antara upaya-upaya profesional dan spiritual. Nah, ini bahasa keren ya. Antara profesionalitas dan spiritualitas kita padukan. Maksudnya spiritualitas ya kita punya 5 nilai dasar. lima nilai dasar Densus dan BNPT dalam hal ini Direktorat Pencegahan itu sama. Yang pertama, niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, disiplin, optimis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi kejujuran, persatuan, profesionalisme, dan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, rendah hati, respek, memberi solusi, dan peduli terhadap sesama. Baru ditutup, taat dan patuh kepada pemimpin dan hukum. Nilai dasar ini semua anggota Densus dan Direktorat Pencegahan BNPT hafal. Jadi kalau nanti ketemu sama anggota mungkin Densus atau Direktorat Pencegahan BNPT belum hafal, nah itu patut dipertanyakan. Ya, teror, ada satu tersangka terorisme itu yang namanya Aman Abdurrahman, itu tokoh JAD, itu hafal Quran 30 juz. 30 juz, bukan juz 30. Lah apalagi ini yang memberantas terorisme, mosok hafal 5 nilai dasar nggak hafal. Harapannya kalau menghafalkan, mohon doanya kita bisa mengamalkan. Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa dari 38,4 kemudian di tahun 2020 dan 2021 turun indeks potensi radikalisme di angka 12,2. Kok bisa? Pertanyaannya, kok bisa turun? Yang kedua, kok Indonesia nggak konflik? Ini yang sebagai penutup jawabannya. Pertama, turunnya itu karena kita tegas karena kita tegas ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Yang kedua, pandemi itu mendorong ulama-ulama moderat yang tadinya pengajiannya live, mengundang atau mengumpulkan jamaah secara luring langsung, mau tidak mau ya, karena syiar tetap harus berjalan, mazhabnya bertambah. Mazhab YouTubiah, Instagramia,
Kan gitu ya. Facebook ya, kan gitu ya. Akhirnya apa? Ini cukup signifikan mengimbangi konten-konten keagamaan intoleran dan radikal yang selama ini mendominasi di dunia maya. Salah satunya yang ini Buya Sakur. Ya. Makanya kan sekarang banyak juga yang membahas masalah tasawuf, membahas masalah, karena memang itu bagian daripada upaya-upaya membangkitkan spiritualitas. Termasuk kayak kholwat seperti ini bagian daripada membangun jiwa. Membangun jiwa, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Alhamdulillah. Ini sudah diamanahkan oleh founding father kita dalam lagu Indonesia Raya kan, bangunlah jiwa, bangunlah badannya. Makanya kita harapkan negara kita ini sekarang lagi masih membangun infrastruktur atau fisik badan. Nah, ke depan ditingkatkan lagi pembangunan jiwa. Nah, itu dua. Yang pertama karena regulasi, yang kedua karena bangunan spiritualitas yang dibangkitkan oleh para ulama-ulama moderat yang bangkit untuk mendakwahkan spiritualitas, mendakwahkan tasawuf, mendakwahkan akhlak dan lain sebagainya sebagai jawaban daripada krisis spiritualitas tadi, radikalisme terorisme. Kemudian yang ketiga, karena ini yang nggak bisa, nggak masuk akal juga sebenarnya, karena kami yakin bangsa kita adalah sepotong tanah dari surga sehingga dijaga oleh wali-wali Allah. Nah, harapan kita semoga satu yang menjadi cita-cita kami dan kita semua, saya yakin negara hadir dengan mengeluarkan regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Yang setuju angkat tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya keliling kemana-mana, 99,9% setuju semua. Keliling kemana. Tinggal kita tunggu yang 0,1%. Siapa itu? Pengambil kebijakan negara. Karena ini yang akan menjamin, memprotek Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati, tidak boleh mati harga. Hadirin sekalian, sebagai closing statement saya bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan apapun, khususnya mengatasnamakan agama, berpotensi pada setiap individu manusia. Ini virus ideologi. Tidak melihat suku, agama, ras, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Ini adalah penyakit spiritual. Ini adalah virus ideologi. Maka solusinya yang paling efektif adalah membangun jiwa dan spiritualitas. Dan radikalisme terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi memang ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Kebetulan di Indonesia mayoritas muslim. Sehingga semua tahanan terorisme yang kami tangkap, kami proses hukum yang ada dalam tahanan, semuanya KTP-nya muslim. Saya tidak berani mengatakan Islam. Kenapa? Karena Islam yang saya yakini adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'lang alaih. Terima kasih. Semoga bangsa kita diridhoi ya. Kalau bangsa kita kuat spiritualitas, iman, Islam, ihsannya yang ditunjukkan dengan perilaku budi pekerti, bangsa yang akhlakul karimah, ahli bersyukur, ya, insya Allah bangsa Indonesia akan aman, damai, harmoni, dan baldatun thayyibatun warabun awfaru. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.